Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ibadah dan syariat Islam. Untuk lebih mengetahui lebih rinci lagi, anak-anak perlu diperhatikan bahwasanya kalian harus mengetahui apa sih prinsip ibadah dan syariat Islam itu. Mari kita bahas nanti satu persatu dari pengertian ibadah, dasar hukum ibadah, macam-macam ibadah, prinsip syariat Islam, tujuan syariat Islam, perilaku berpegang teguh pada prinsip ibadah dan syariat Islam, cara berpegang pada prinsip ibadah dan tujuan syariat Islam. Adapun secara kompetensi yaitu memahami prinsip-prinsip ibadah dan syariat Islam. Kompetensi dasar yaitu yang pertama mengidentifikasi prinsip ibadah dalam Islam, menjelaskan tujuan maqasid syariat Islam. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syariat. Yang keempat, menerapkan cara berpegang pada prinsip ibadah dan tujuan syariat. Inilah 4 kompetensi dasar yang kalian harus pahami, anak-anak. Paham semua? Jelas? Kalau begitu kita akan lanjutkan pada slide selanjutnya. Selanjutnya, pengertian ibadah. Menurut bahasa, ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-abdu yang berarti hamba. Dalam istilah ibadah adalah segala amal atau perbuatan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam, yang dijalankan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian ibadah menurut bahasa adalah abdu yang berarti hamba Allah, hamba atau dalam istilah segala amal atau perbuatan manusia baik berhubungan dengan Allah, manusia maupun alam semesta. Selanjutnya, dasar hukum ibadah. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya seluruh manusia diciptakan dengan satu tujuan, yaitu beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak harus paham ini, bahwa hidup kita ini bukan sekedar makan, minum, tidur, tetapi seluruh aktivitas kita, seluruh perbuatan kita adalah dengan tujuan ibadah. Makan, kita niatkan ibadah, diberikan kekuatan agar bisa menambah ilmu, kuat melaksanakan salat, kuat berzikir. Ini menjadikan makan yang mubah ini menjadi sunnah, menjadi berpahala. Dan juga perbuatan-perbuatan yang lain yang diiringi dengan tujuan niat yang baik, insya Allah akan bernilai ibadah. Selanjutnya, tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam ibadah. Anak-anak harus diperhatikan di sini bahwa ibadah terbagi secara garis besar, terbagi atas 2 macam, yaitu ibadah mahdah, artinya ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
melalui tata cara yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan Rasulullah SAW. Contohnya salat, puasa, zakat dan haji. Ibadah ghairul mahdhah yaitu ibadah yang tata caranya tidak diatur secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga berbentuk umum antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Contoh gotong royong, membantu orang yang sangat membutuhkan, menjaga alam sekitar dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Silakan disimpan, diresapi dan bisa diamalkan. Oke, lanjut. Selanjutnya, kedudukan ibadah. Kedudukan ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah. Namun tergantung pada niatnya masing-masing, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yakni bernilai material dan bernilai spiritual. Jadi mendapatkan dua keutamaan, dua bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bernilai materi dan juga bernilai spiritual. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang syariat. Apa pengertian syariat, anak-anak? Menurut bahasa, syariat artinya jalan menuju tempat keluarnya air minum atau jalan lurus yang harus diikuti. Menurut istilah adalah syariat artinya hukum-hukum dan tata aturan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan bagi hambanya untuk diikuti. Selanjutnya prinsip syariat Islam. Yang pertama, tidak memberatkan. Yang kedua, menyedikitkan beban. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dan yang kelima adalah keadilan yang merata. Itu adalah 5 prinsip syariat Islam. Mudah-mudahan kalian paham semua, jelas. Lanjut. Tujuan maqasid syariat Islam. Yang pertama, memelihara agama, hifzuddin. Yang kedua, memelihara jiwa, hifdzul nafs. Yang ketiga, memelihara akal, hifdzul aqli. Yang keempat, memelihara keturunan, hifdzul nafs. Yang kelima, memelihara harta, hifdzul mal. Coba diperhatikan anak-anak. Tadi setelah Bapak jelaskan secara global tentang prinsip-prinsip syariat Islam, maka di sini Bapak akan jelaskan secara rinci tentang prinsip-prinsip syariat Islam. Yang pertama adalah memelihara agama, hifzuddin. Maksudnya adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pedoman hidup dalam hablum minallah dan hablum minan nas, sehingga manusia akan sejahtera dan tenteram di dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu agama menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan mutlak bagi manusia. Tanpa bimbingan dan tuntunan agama, manusia tidak mungkin dapat mengatur dirinya sendiri, apalagi mengatur orang lain. Adapun cara-cara menjaga dan melestarikan agama adalah dengan menjalankan segala yang telah disyariatkan oleh agama, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memelihara jiwa, hifdzun nafs, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra 33, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau membunuhnya, melainkan dengan sesuatu alasan yang benar.
dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Lanjut, yang ketiga, memelihara akal, hifdzul akli, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal, karena akal merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada makhluk dan manusia. Akal inilah di antara anugerah Allah yang paling utama, sehingga dapat membedakan antara manusia dengan makhluk lain dan dapat membedakan antara manusia yang sehat dengan manusia yang tidak sehat jiwanya. Lanjut. Diperhatikan lagi anak-anak, fokus pada materi yang keempat, yaitu memelihara keturunan hifdzun nasli, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik, karena dengan memelihara keturunan agama akan berfungsi, dunia akan terjaga, bumi akan termakmurkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairul wasiyah lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah dia berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya coba diperhatikan yang kelima, yaitu memelihara harta, hifdzul mal, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna wal nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya, selanjutnya coba diperhatikan. Tadi Bapak telah jelaskan tentang prinsip-prinsip syariat Islam, maka kita harus mengetahui bagaimanakah perilaku orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syariat. Yang pertama adalah satu, taat menjalankan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Yang kedua, berbudi luhur dan berperangai terpuji. Yang ketiga, selalu menjaga kesucian diri baik lahir maupun batin. Yang keempat, tidak bersikap munafik. Lanjut. Selanjutnya, anak-anak coba diperhatikan bagaimana cara berpegang pada prinsip tujuan ibadah dan syariat Islam. Yang pertama, dari sisi akidah, dimanapun, kapanpun, dan di dalam keadaan seperti apapun, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari sisi ibadah, dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, selalu diniati ibadah untuk mendapat ridho Allah, baik aktivitas dalam bentuk ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Dan yang ketiga adalah dari sisi muamalah, selalu bersikap dan berbuat baik kepada sesamanya, gambar menolong orang lain, bersedekah, silaturahmi dan lain sebagainya. Itulah ringkasan materi di bab pertama ini. Mudah-mudahan Bapak jelaskan tadi bisa dipahami anak-anak. Anak-anak, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak tutup materi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.